Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Kalau teman-teman berpikir atau mungkin kalau misalnya teman-teman mendengar kata-kata ransomware, pasti yang ada di benak teman-teman adalah sebuah malware yang bakal mengunci dan juga mengenkripsi file dari teman-teman. Sehingga teman-teman pasti akan berpikir kalau ransomware itu sangat berbahaya. Ya, memang betul, sangat sekali berbahaya. Tapi, apa jadinya kalau misalnya ransomware ini sangat malas sekali untuk bisa mengenkripsi semua file. Jadi semuanya harus kita atur terlebih dahulu, harus kita generate terlebih dahulu, baru akan tercipta ransomware yang diinginkan. Sesuai dengan judul, Lazyware adalah sebuah ransomware yang sangat pemalas. Ya, basically ini adalah sebuah tools yang digunakan untuk membuat ransomware. Jadi, ya, kalau kita ngedownload dari filenya doang, file toolsnya ini, Lazyware, itu aman banget. Tapi kalau sudah jadi, ini akan menjadi sebuah ransomware. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu, atau mungkin teman-teman kayaknya banyak yang belum tahu nih ya. Kalau Lazyware ini tidak seperti ransomware pada umumnya, yang berbentuknya exe. Karena ini adalah sebuah tools untuk menciptakan sebuah ransomware, maka di sini filenya juga teman-teman, ini asing semua nih ya. Kok ada macam-macam gitu? Ada txt, ada md, ada png, ada python. Nah, ini nih, mungkin teman-teman akan melihat file ekstensi py atau python. Nah, bisa dibilang tools ini diciptakan atau dibuat di Python. Jadi kita juga harus mengeksekusinya menggunakan Python. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum punya Python, maka teman-teman download terlebih dahulu, baru bisa dipakai. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ransomware ini, atau Lazyware ini, tools pembuat ransomware ini, itu diciptakan oleh salah satu user di GitHub, yang bernama Just Akas. Ya, mungkin kurang lebih bacanya seperti itulah ya. Dan ini tutorialnya sudah lengkap, dan ini aman. Tapi, hasilnya tidak aman. Kurang lebih kayak gitulah ya. Di sini teman-teman sudah melihat kalau tutorialnya sudah lengkap di sini gitu ya. Oke, saya akan coba sekarang tunjukkan nih. Kenapa kok disebut Lazyware? Ya, padahal di sini bisa dibilang mematikan gitu, karena kita akan menciptakan sebuah ransomware. Nah, teman-teman tidak bisa langsung membuka tools ini secara langsung. Karena kenapa? Karena teman-teman harus menggunakan command prompt. Dan syaratnya yang tadi, yaitu teman-teman harus sudah punya Python. Nah, kita di sini akan install terlebih dahulu. Nah, installnya dengan cara kayak gimana? Tulis dulu Python, terus strip m, terus pip, install, strip r, requirements atau requirements.txt. Teman-teman kalau belum punya Python, maka teman-teman tidak akan bisa menjalankan komen ini. Jadi teman-teman harus punya Python dulu. Kita enter, dan tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Mungkin kayaknya kelihatannya kok kayak bingung gitu ya. Ini apaan ini? Ya, mungkin teman-teman awalnya juga akan bingung, itu sangat wajar sekali gitu ya. Karena ini hanya tampilan yang digunakan untuk mendownload tools-tools yang ada. Jadi teman-teman harus koneksi ke internet. Tenang ya, ini hanya toolsnya, bukan ransomware-nya. Jadi masih aman. Nah, kemudian kalau misalnya sudah terdownload semuanya yang ada di sini nih ya, sudah terdownload semuanya, maka teman-teman langkah selanjutnya adalah silakan buka file yang namanya generate. Tapi kita jangan buka lewat sini. Sebenarnya bisa juga sih ya, cuman ya biar lebih aman dan biar bisa terbuka administrator, maka teman-teman bukanya di command prompt ya sudah administrator gitu ya. Python terus generate.py. Setelah itu akan muncul tampilan yang ada di websitenya gitu. Kurang lebih kayak gini tampilannya. Ya, ini agak-agak serem gitulah ya. Tapi inilah fungsi dari file ini, yaitu untuk menciptakan ransomware. Nah, teman-teman kalau udah sampai sini nih ya, udah sampai sini nih, teman-teman yang sudah sedikit advance pasti akan mengerti bagaimana cara menggunakannya. Teman-teman tinggal lihat aja tulisannya gitu ya. Ini alat atau bisa dibilang toolsnya ini benar-benar hanya untuk educational purpose only. Jadi jangan pernah dilakukan di PC asli. Walaupun ini aman toolsnya ya, tapi hasil dari toolsnya atau apa yang diciptakan oleh toolsnya itu tidak aman. Jadi sekali lagi ya teman-teman, jangan lakukan hal ini di PC asli teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Teman-teman nih lihat nih ya, insert disk or target folder. Jadi teman-teman silahkan kira-kira file yang mana nih
atau folder yang mana nih yang akan kita enkripsi semua filenya. Sebenarnya nggak semua gitu. Nanti saya akan jelaskan. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengenkripsi file-file yang ada di desktop nih. Mungkin sekarang kita lihat nih ya, ada file apa aja. Di sini ada PDF, ada poster, gitulah ya, ada isinya poster-poster dulu, terus ada foto juga di sini, terus juga ada video, ada foto lagi, dan lain sebagainya. Oke, ada surat juga kayak gini, dan ini ya anggap aja penting lah ya filenya. Nah, sekarang kita akan enkripsi dengan cara seperti ini. Oke, kayak gimana caranya? Pertama, arahkan dulu ke foldernya. Ini nggak bisa dikontrol V ya, ingat ya. Jadi teman-teman harus tulis manual. C users VMware, terus desktop. Seperti ini. Kita enter. Nah, setelah itu insert file name. Maksudnya adalah teman-teman silakan tuliskan nama file yang ingin ditulis. Maksudnya adalah nama file dari si ransomware-nya. Ya, ini sebenarnya teman-teman bebas ya. Namanya mau apa aja. Misalnya kita contoh aja lah, sesuai example aja gitu ya. Price. Kita enter. Setelah itu teman-teman silakan insert extension for encrypted files. Jadi kurang lebih hasil dari enkripsinya. Nanti kalau misal kita sudah menjalankan ransomware-nya, kurang lebih nanti file yang dienkripsi itu kira-kira ekstensinya akan berubah jadi apa. Kurang lebih kayak gitulah ya. Kita coba di sini EYXD. Udah asal aja lah ya. Kita coba enter, terus di sini ikonnya. Nah, icon dari file ransomware yang akan kita buat nih ya. Kira-kira akan ikonnya apa nih? Mau PDF atau mau JPG atau apa? Nah, sekarang saya contohkan PDF aja lah ya. Icons, terus garis miring pdf.aico gitulah ya. Oke, target filenya. Nah, di sini masih ramah. Karena kenapa? Karena teman-teman memang masih disuruh untuk kira-kira file apa nih yang mau kita enkripsi. Apakah mau JPG atau PDF atau doc atau MP4 dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini nggak semua filenya, tapi hanya ekstensi tertentu yang teman-teman sudah buat gitu atau yang sudah teman-teman tentukan. Misalnya di sini JPG aja lah ya. Oke, enter. Terus readme file. Oke, ini mungkin file tambahan untuk sebagai mungkin bisa dibilang sebagai ya mungkin tutorial bagaimana cara membuka ininya atau mungkin hasilnya atau log dan lain sebagainya gitulah ya. Oke, nanti kita akan lihat readme.txt. Kita enter, maka hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oh, teman-teman bingung nih ya. Ini lagi ngapain nih? Nah, kita basically lagi membuat file ransomware-nya menggunakan Python. Kayak gitu. Jadi ini bukan lagi di ransomware, bukan lagi di enkripsi maksudnya ya. Jadi ini teman-teman lagi menunggu untuk dibuatkan gitulah ya, dibuatkan ransomware-nya. Nah, kita akan tunggu dan ini prosesnya benar-benar lama dan ini tidak menggunakan internet. Ini hanya full menggunakan Python. Jadi aman gitu ya. Ya, sampai sini aman gitu. Tapi kalau misalnya file enkripsinya sudah kita eksekusi gitulah ya, kurang lebih kayak gitu. Maka baru disitulah tidak amannya akan muncul gitu kayak gitu. Tapi tenang, ini sudah kita atur kasarannya mah ya. Jadi ransomware-nya benar-benar gimana kita. Jadi nggak akan mungkin nyebar, nggak akan mungkin nge-enkripsi file-file yang lain dan lain sebagainya. Nah, ini nih, teman-teman jangan langsung close. Karena kenapa? Karena di sini ada key. Terus kita lihat outputnya kemana nih? Maksudnya adalah output dari si ransomware-nya apa gitu. Nah, kita lihat nih, ini ada key. Jangan kehilangan kuncinya. Jadi maksudnya apa? Ini untuk ngedekripsi dari filenya, untuk decrypt gitu ya, bisa dibilang. Gitu. Jadi ini masih baik gitu, masih dikasih key-nya. Jadi biar kita bisa ngebuka filenya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan output filenya ini di mana nih. Oke, di lazyware main output 2, oke, tanggal sekarang dan di IST. Kita ke output ini, terus di IST dan ada di sini. Teman-teman harus lihat nih ya. Tadi file yang sudah kita buat namanya adalah price. Mungkin ini ikonnya PDF dan kelihatan kayak palsu gitu ya. Oke, kalau misalnya nih kita pindahkan ke sini kan pasti bakal nyamar gitu ya. Kalau misalnya ke desktop, oh ini file yang kita udah buat nih. Kalau misalnya teman-teman ubah namanya price ini jadi apa misalnya? Jadi contohnya jadi foto apa gitu atau screenshot apa. Nah, mungkin orang-orang bakal ketipu. Padahal ini adalah ransomware. Nah, tapi ingat ya, walaupun file exe-nya ada di sini, tapi kalau misalnya teman-teman klik 2 kali, tidak akan terjadi apa-apa. Loh, kenapa ini tidak akan terjadi apa-apa? Bahkan kalau misalnya kita lihat ke Task Manager di sini, itu tidak ada
file yang berjalan gitu. Maksudnya file yang mencurigakan untuk nge-enkripsinya. Nggak ada sama sekali di sini. Nggak ada bener-bener sama sekali. Artinya apa? Artinya ini adalah sistem keamanan dari toolsnya. Karena mungkin si developernya itu sadar kalau misalnya takutnya file ini akan dijadikan atau tools ini akan dijadikan untuk alat, ya bisa dibilang alat untuk menjahilin atau segala macam gitulah ya. Jadi caranya kayak gimana untuk bisa nge-enkripsi? Teman-teman sekali lagi harus butuh Python. Nah, kayak gimana caranya? Oke, teman-teman lihat nih di back gitu lah ya, di folder sebelumnya. Kalau di sini ada yang namanya price dan juga decryptor, yang bentuknya filenya adalah Python. Jadi basically, teman-teman harus mengakses file ini lewat Python lagi. Ya, jadi ransomware-nya kalau mau ingin berjalan harus pakai Python juga. Jadi ini bisa dibilang nih ya, walaupun memang outputnya sangat berbahaya, yaitu apa? Yaitu akan mengunci file teman-teman. Tapi ini bisa dibalikan dan harus dijalankan menggunakan Python. Jadi ini bisa dibilang sebagai simulator lah ya. Simulator dari ransomware. Jadi ini kayaknya bukan ransomware murni gitu, karena tidak dideteksi sebagai virus di sini. Ingat ya, ini tidak dideteksi sebagai virus. File ininya gitulah ya. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, sekarang kita coba ke command prompt lagi nih. Karena kita harus menjalankannya lewat command prompt gitulah ya. Tidak bisa tidak lewat command prompt. Oke, kita ke folder yang ada di sini nih. Ini folder ini nih ya. Terus bagaimana cara menjalankannya? Sama seperti generate yang tadi, yaitu Python. Terus kita ke price karena nama filenya adalah price.py. Apa yang akan terjadi? Teman-teman silahkan fokus ke bagian foto ini dan juga foto ini, karena tadi kita membuat ransomware yang mengunci gitu lah ya, mengenkripsi file-file JPG. Nah, sekarang saya akan enter. Lihat teman-teman, hasilnya bagaimana? Hasilnya akan seperti ini. Akan muncul pop-up seperti ini dan tulisannya adalah your file has been encrypted. See readme.txt for more details. File txt-nya mana nih? Tadi padahal kita udah buat ya readme.txt-nya. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, ini filenya mana ini? Kok nggak ada di sini aja nggak ada, di sini nggak ada. Oke, ada di sini teman-teman. Nah, di sini readme. Dan inilah isinya seperti ini. Ternyata file readme ini isinya hanya sebuah ancaman gitu. Kurang lebih kayak gitu. Your file has been encrypted. Contact me to get your key. Oh, kemana nih? attacker@example.com. Ini udah jelas nih. Ada example.com yang mengindikasikan kalau tools ini memang hanya untuk educational purpose only. Dan hasil dari enkripsinya pun memang beneran nih. Filenya bener-bener terenkripsi. Jadi .exd yang tadi sudah kita atur. Bener-bener ini semuanya terenkripsi. Tapi, file-file yang lain nih ya, yang lain ini masih aman sentosa. Jadi hanya file JPG yang sudah tadi kita atur, yang dienkripsinya gitu. Kalau misalnya teman-teman buatnya docs, ya udah berarti doc yang kena, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, apakah file JPG yang lain juga akan terpengaruh? Jawabannya tidak. Hanya yang teman-teman atur aja. Tadi kita ngaturnya di desktop, ya udah, berarti di desktop aja. Teman-teman coba cek sendiri. Kalau misalnya teman-teman ada yang nyoba di VMware dan teman-teman advance gitulah ya. Bisa dilihat file JPG yang lain masih aman sentosa. Nah, pertanyaannya nih, apakah benar-benar nge-enkripsi? Nah, kalau misalnya benar-benar nge-enkripsi, seharusnya file-file yang kayak gini, yang EYXD ini, kalau misalnya ekstensi EYXD-nya kita hapus dan kita ubah lagi ke JPG, harusnya bisa dong. Kalau misalnya nggak nge-enkripsi ya. Tapi kalau misalnya kita kayak giniin, kita enter, apakah kita ubah? Oke, kita ubah. Terus kita coba klik, apakah bisa nih? Jawabannya masih tidak bisa. Padahal tadi sudah ditunjukkan lah ya. Ini adalah file yang foto yang isinya tuh kayak wallpaper kayu gitu lah ya. Ini tidak bisa dibuka jadinya. Oke, jadi kita coba untuk ini dulu, undo rename lagi. Nah, ini filenya otomatis akan berubah karena EYXD ini memang tidak dikenal gitu lah. Ya, ini untuk enkripsi aja gitu lah ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, tenang, bagi teman-teman yang mungkin udah terlanjur, aduh ini kayak gimana ini filenya? Apakah bisa dibalikin? Bisa banget teman-teman. Tadi kita coba lihat kok, file yang output tadi ini kan ada decryptor price. Walaupun teman-teman disediakan key, tapi ini key sangat tidak berguna. Bisa dibilang kayak gitu, katanya disuruh untuk disimpan. Ternyata jawabannya tetap tidak berguna. Tinggal gini lah. Caranya untuk ngedekripsinya adalah bagaimana? Teman-teman silakan fokus ke dua file ini lagi. Sekarang saya akan tunjukkan. Python. Terus kita buka file yang decryptor. Kita lihat decryptor.
decryptor nih ya. Underscore price. Namanya memang karena namanya tadi udah kita atur price gitu ya. .py. Apa yang akan terjadi? Kita enter. Teman-teman fokus ke file tadi, berubah lagi. Dan filenya kembali lagi seperti normal. Tanpa adanya disuruh untuk transaksi dulu, atau harus bayar dulu, dan sebagainya, nggak ada. Ini benar-benar hanya untuk edukasional. Dan memang dari keterangan dari si developernya, ini memang sudah jelaskan kalau ini hanya sebuah simulator. Tapi ingat ya, saya tetap tadi bilang berbahaya. Karena kenapa? Karena mungkin teman-teman yang ingin jahil, segala semacam gitulah ya, mungkin udah dienkripsi tiba-tiba, ternyata file dekriptornya malah teman-teman hapus, udah tamat riwayatnya. Ini nggak akan bisa dibalikin lagi ya, ingat ya. Jadi tetap berbahaya. Memang tidak bervirus, tapi tetap berbahaya. Ingat ya. Jadi bagi teman-teman yang udah advance dan segala macam, jangan gunakan ini untuk iseng atau untuk apapun itu. Gunakanlah dengan bijak. Ilmu yang teman-teman miliki, gunakanlah dengan bijak. Ini hanya untuk educational purpose only. Dan bagi teman-teman yang advance, gunakanlah di VMware. Jangan di PC asli. Kecuali kalau misalnya teman-teman emang udah bener-bener paham banget, silahkan gunakan di PC asli teman-teman sendiri. Seperti itulah ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pembahasan yang salah, ada yang keliru, ada yang ingin dikoreksi, ada kritik, ada saran, atau ada request, silahkan bisa tuliskan saja di kolom komentar. Seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.